Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali diperjumpakan Allah. Jadi insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session bagaimana tips agar kita bisa ngomset setiap hari. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke, teman-teman, insya Allah kita akan membahas mindset ya, lebih tepatnya ya, bagaimana agar kita bisa setiap hari itu ngomset ya, dan bahkan insya Allah profit. Nah, ini ada 4 fase dalam berbisnis ya. Fase yang pertama itu adalah fase making money ya. Nah, teman-teman ada yang tahu fase making money itu apa? Nah, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, menurut teman-teman fase making money itu apa? Yang Mbak Yuan, Mbak Miftahul Jannah, Mbak Intan ya. Fase making money itu apa sih gitu ya? Ya, mendapatkan uang ya. Iya, Masya Allah ya, betul Pak ya. Jadi fase kita cari cuan sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, di fase making money ini ya, berarti fokus kita apa? Fokus kita adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Ya. Maka karena fokus kita mencari uang sebanyak-banyaknya, ya setiap hari fokus kita itu harus bagaimana bisa menghasilkan yang namanya omset. Ya. Oke. Nah, jadi fokus kita gimana caranya ya, sinyal kita yang paling kuat itu adalah bagaimana cara menghasilkan omset gitu. Jadi kita bangun tidur itu mindsetnya sudah bagaimana cara menghasilkan omset. Nah, seringkali teman-teman yang terjadi dalam bisnis kita itu misalkan ya, kita itu sudah setiap hari udah mulai jualan, tapi tiba-tiba ada masalah di operasional. Ya. Misalkan saya punya bisnis fashion, tiba-tiba terjadi di masalah di vendor, di operasional. Nah, sehingga saya meninggalkan pos saya, ya, dan akhirnya turun lagi ke operasional, sehingga saya melupakan di mana saya harus cari uang di hari itu. Teman-teman sering kayak gitu nggak? Sekarang udah fokus cari uang, tiba-tiba ada keperluan mendadak. Ya. Kemudian ada masalah mendadak, ya. Uangnya nggak cukup ternyata untuk belanja lagi. Operasionalnya masalah. Sering nggak seperti itu? Punya agenda dadakan. Ya nggak? Kita udah pengen fokus di situ nih, tapi ada sesuatu yang menghalangi sinyal kita hingga akhirnya fokus kita terpecah. Gitu. Oke, jadi ya fokus kita kembali lagi ke making money. Setiap hari aktivitas kita itu harus bisa menghasilkan uang. Gitu. Setiap hari. Ya. Nah, cara menghasilkan uang gimana? Nanti ada caranya. Caranya ada vertikal dan horizontal strategi. Gitu. Nah, sekarang coba teman-teman ya. Untuk fase making money ini ya. Misalkan nih, teman-teman fokusnya adalah menghasilkan uang ya, terus tiba-tiba ya, nanti tak ceritain deh, pakai slide aja lebih enak ya. Jadi fokus kita adalah making money yang pertama. Nah, terus teman-teman gimana caranya agar kita bisa menghasilkan uang setiap hari? Nah, caranya ada 2. Yang pertama adalah vertikal, yang kedua adalah horizontal. Jadi setiap hari dalam bisnis kita itu wajib ada 2 aktivitas ini. Ya. Nah, setiap hari itu ada vertikalnya, ada horizontalnya. Nah, vertikal itu adalah bagaimana cara berjualan di customer yang sudah ada. Ya, di database yang sudah ada. Gimana hari ini biar bisa closing dengan database yang sudah ada? Itu yang teman-teman pikirkan. Ya. Nah, teman-teman list di situ. Kemudian yang kedua adalah horizontal. Ya. Bagaimana cara berjualan dengan cara menambah database baru.
Oke. Nah, coba kita langsung praktek ya. Langsung kita praktek bagaimana cara vertikalnya dan bagaimana cara horizontalnya. Oke, saya bukain dulu filenya ya. Nah, ini dia filenya. Oke. Nah, sudah ketemu. Ya. Nah, coba teman-teman ya, sekarang sebutkan ya, kira-kira ya masih kayak gitu. Itu jadi jangan sampai ya Mas Abel, Mbak Fitri ya, kita udah fokus making money karena sesuatu, akhirnya kita tinggalkan pos kita. Gitu. Nah, ya nanti saya jelaskan lagi mindsetnya setelah ini insya Allah ya. Nah, terus coba teman-teman sekarang list ya. Jadi aktivitas bangun tidurnya Latif Setiawan ya, karena sekarang menjadi CEO dan sekaligus merangkap marketing. Nah itu jadi setiap hari itu ngelis ini gitu loh. Dan ini waktunya nggak lama kok, paling cuma 1-2 jam aja maksimal. Ya, efektif kerjanya Latif Setiawan itu cuma 2 jam sehari. Itu yang paling urgent yang harus selesai gitu 2 jam gitu. Yang selainnya itu bukan pekerjaan yang terlalu mendesak gitu atau terlalu penting gitu ya. Nah, jadi teman-teman coba di list ya. Kira-kira gimana caranya teman-teman hari ini bisa berjualan di pelanggan lama? Ayo, silahkan teman-teman tulis ya. Ya, gimana caranya? Bagaimana cara berjualan di pelanggan lamanya teman-teman? Ya, insya Allah ada, Mas Kading tulus ya. Nah, silahkan Mbak Intan, Mbak Miftahul Jannah, Mbak Joan, Mbak Fitri, ya Mas Abel. Kira-kira gimana sih caranya yang sudah kita lakukan hari ini, ya biar besok pagi itu ya, besok pagi kita itu bisa berjualan di pelanggan kita yang sudah ada. Gitu, ya. Silahkan teman-teman. Broadcast boleh, terserah, ya. Nah, kita coba list dulu yang sudah berjalan. Ya. Oke, broadcast. Broadcast apa, Mbak? Broadcast WhatsApp. Oke, boleh. Nah, terus apa lagi? Yuk, teman-teman. Update status WA. Nah, update status WhatsApp. Memfollow up dan kasih promo. Betul. Memfollow up dan mengasih promo. Oke. Oke. Ya. Nah, terus ada lagi selain itu? Kira-kira apa? Agar kita bisa berjualan. Nah, kalau yang saya lakukan salah satunya adalah broadcast juga, tapi bukan japri broadcastnya, broadcast di grup. Nah, di grup WhatsApp. Nah, ini aktivitas yang biasa kita lakukan. Ya, broadcast di grup Telegram, itu ya. Nah, oke, update status di medsos boleh, tapi biasanya ini masuk ke horizontal karena menjangkau market audiens baru. Ya, update baru, update status di medsos. Oke, medsos harus ditentukan ya, misalkan di Facebook gitu. Ya, jadi tidak boleh medsos itu enggak jelas ya, harus jelas medsosnya apa. Gitu. Nah, terus apa lagi teman-teman? Ya, sekarang horizontal. Gimana caranya agar market kita bertambah setiap hari? Gitu. Gimana caranya? Teman-teman ya, biar market kita bisa bertambah setiap hari. Ya, menanyakan hasil pemakaian ya via ads, Facebook ads gitu ya. Diapain testimoni produknya? Ya, upload testimoni. Oke, upload testimoni produk. Oke. Ya. Apalagi? Nah, jadi teman-teman setiap pagi ini kegiatannya teman-teman adalah ngelis kayak gini, ya. Ngelis setiap hari apa yang harus kita lakukan, gimana caranya agar kita bisa vertikal strategi, ya, berjualan di customer kita yang sudah ada dan horizontal strategi yang menambah database baru. Ini setiap pagi teman-teman ngelis kayak gini. Ya, kenapa? Karena inilah hal yang paling berefek di omset. Gitu. Jadi di list ya. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman siapa yang sudah
rutin membuat to-do list yang berefek di omset seperti ini? Kira-kira ada nggak yang sudah rutin setiap hari? Nah, setiap hari saya seperti ini teman-teman ya. Nah, flyering ya, flyering itu gimana? Apa? Boleh nyebar flyer, boleh ya, sebar flyer. Nah, gitu. Jadi teman-teman buat seperti ini. Nah, contohnya yang saya lakukan adalah ya, ketika ini teman-teman sudah buat nanti ya. Nah, kalau saya dibantu. Nah, teman-teman kalau punya tim, nanti di sini bisa ditulis. Ya, ini jadi teman-teman delegasikan. Misal saya punya tim namanya Mbak Nana. Nah, saya delegasikan Mbak Nana ya. Terus update status WhatsApp ini juga saya minta tolong Mbak Nana. Gitu. Kemudian follow up ya, ngasih promo biasanya saya Mbak Nana juga. Broadcast grup WhatsApp Mbak Nana juga. Jadi ini didelegasikan, yang ngerjakan bukan kita. Kalau teman-teman punya tim. Kalau belum punya tim dikerjakan sendiri ya. Update status Facebook ini juga Mbak Nana ya. Ads kita belum main ya. Baru ya misalkan ini Mas Kiki gitu ya. Testimoni produk Mbak Nana juga sebar flyer misalkan belum main dan seterusnya. Nah, misalkan saya ada TikTok gitu ya, update TikTok. Nah, gitu. Jadi ini teman-teman delegasikan di sini. Nah, tugas teman-teman adalah mendelegasikan ini ke tim kita agar setiap hari tim kita itu bisa yang namanya closing. Gitu. Nah, cara delegasiinnya gimana? Cara delegasiannya teman-teman ya, nanti ini ya setiap pagi biasanya sebelum tim itu berangkat, saya sudah ngasih list ke Mbak Nana. Mbak Nana nanti hari ini kerjaannya ini, gitu. Ya, jadi kerjaannya ini di list gitu kan. Nah, nanti tinggal Mbak Nana tinggal mengeksekusi, gitu. Nah, terus contohnya seperti apa? Contohnya ya, saya coba tampilkan WhatsApp saya, semoga bisa di di ini karena biasanya ada end to end-nya kayak gini agak lama ya. Nah, bisa ternyata ya. Nah, saya skip dulu. Saya siapin dulu datanya. Nah, oke, ditunggu ya. Sambil saya siapkan oke, di sini. Nah, tunggu, mohon ditunggu bentar. Masih loading. Nah, udah ya. Nah, jadi ini contoh chat saya, semoga masih nampak ya, karena biasanya hilang kalau WhatsApp sekarang gitu kan. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh koordinasi saya dengan Mbak Nana. Ya, ini pagi hari sebelum Mbak Nana berangkat. Ini jam 7 pagi ya. Nah, jadi saya minta tolong gitu. Saya ngomong gitu, Assalamualaikum Mbak Nana, kemarin grup pekan Instagram brand reseller belum ke broadcast ya. Nah, ini. Jadi saya nanyain yang kemarin. Nah, terus yang hari ini saya buatkan gambar, saya buatkan copywriting, kemudian saya minta tolong ya, di broadcast pagi ini ada satu file PDF, ada satu caption, ya, tolong dicek linknya, ada yang tipu atau tidak, ya, apa captionnya, linknya ada yang bisa diklik atau belum, dan ini di sini broadcastnya. Nah, gitu. Jadi ini contoh pendelegasian tugas setiap hari. Dan itu bukan cuma Mbak Nana, banyak, ya. Nah, cuman karena saya sudah punya supervisor, saya biasanya pegangnya supervisornya. Nah, kalau teman-teman belum punya supervisor ke timnya gitu. Nah, contoh supervisornya ya. Nah, ini supervisor saya. Ada yang namanya Mbak Ida namanya ya. Saya tunjukin dulu. Nah, bentar saya cariin dulu ya. Oke. Bentar ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi yang membuat poster ini Mbak Ida gitu. Nah, omset mendapatkan omset setiap hari Selasa 5 Juli. Nah, ini kemudian minta tolong dibuatkan caption ya. Untuk nanti malam buatkan caption, buatkan link Zoom, buatkan
caption ya Mbak Ida gitu. Nah, ini contoh yang saya delegasikan ke Mbak Ida. Kemudian ini ya insya Allah bisa dicek di sini Mbak gitu. Nah ini kemarin kan kita pengen buat brand identity. Kemudian ini yang saya confirm gitu. Jadi setiap hari ya ada strategi untuk menambah database ya dan berjualan di customer yang sudah ada. Kalau Mbak Nana itu fokusnya adalah berjualan di customer yang sudah ada. Kalau Mbak Ida adalah menambah database gitu. Nah, terus setelah itu sama Mbak Ida dibuat dan diupload di semua sosial media. Contohnya ya aktivitas kita untuk menambah database ini ya. Free workshop online membangun sistem dan rekrut reseller. Nah, ini kan ada yang komen nih. Ya kan? Nah, nanti di sini kita balas kemudian kita masukkan di grup. Nah, ini contoh status untuk mendapatkan database. Nah, ini juga ya. Nah, ini saya kurang tahu ya beberapa hari ini beberapa postingan Facebook saya kena ban ya. Gitu. Jadi banyak yang tidak di-approve. Salah satunya ini tadi agak bermasalah. Angka engagementnya kurang. Nah, ini juga sama. Ketika ini diklik, ya nanti masuk ke sini. Nah, ya kan? Nah, ini untuk nambah database juga. Terus kita cek lagi, ya. Ada status setiap hari tugasnya untuk nambah database. Cek lagi ya. Nah, ini juga untuk nambah database. Ini juga masuk di grup. Mana lagi yang goalnya adalah nambah database. Ya, cek lagi. Nah, ini juga untuk menambah database. Jadi setiap hari ada aktivitas untuk menambah database. Ini di Facebook. Gimana kalau di sosmed yang lain? Oke. Kalau di sosmed yang lain saya punya TikTok ya. Nah, TikTok itu juga setiap hari juga nambah database. Itu ya. Contohnya nih. Ini TikTok ya. Nah, ini kalau di linknya ini diklik, nanti masuk ke grup juga. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada tulisan ya. Nggak kelihatan kalau dari sini. Coba saya buka di sini. Dan ketutupan view analitik ya. Jadi ini tulisannya adalah, nah ini ada yang jelas. Nah, dapatkan webinar Zoom mingguan ya seputar bisnis, klik link di bio. Nah, jadi ini kalau diklik link bio-nya nanti masuk grup juga gitu. Saya juga punya TikTok yang namanya TikTok Reseller Academy ya. Nah, Reseller Academy. Nah, ini ya. Nah, ini Reseller Academy. Ini juga kalau diklik ini juga masuk. Nah, ini status untuk menambah database. Begitu juga di Instagram ya, ini ada aktivitas nambah database. Gimana caranya di Instagram nambah database? Coba kita cek. Nah, ini kalau diklik kemudian ini masuk ya. Nah, ini masuk ke grup ya, di Gmap sharing ini juga nambah database. Jadi setiap hari yang kita lakukan adalah menambah database. Nah, tapi kita tidak lupa memaintain ya database yang sudah ada, diapain? Ya, oh di broadcast, di edukasi, ya dikasih sesuatu, diajak live Zoom dan seterusnya. Jadi ada aktivitas vertikal dan horizontal yang dilakukan secara kontinu, gitu. Ya, dan ketika itulah nanti insya Allah ya market kita, bisnis kita akan terus-terus membesar karena yang database lama itu kita jaga, ya kemudian kita terus mencari database yang baru. Jadi setiap hari harus ada vertikal dan horizontal strategi. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi setiap hari itu yang saya lakukan dan waktunya nggak lama. Waktunya biasanya setelah sholat subuh sampai jam 7 sampai jam setengah 8. Jadi saya kerjanya jam sekian. Gitu. Biasanya setelah jam 8 itu saya gunakan untuk belajar. Itu kalau saya. Jadi saya kerja itu cuma 2 jam sehari. Yang kehitung benar-benar bekerja ya. Itu yang lain itu untuk update skill, untuk berjejaring dan seterusnya. Itu dan menyalurkan hobi biasanya mentoring gitu ya. Jadi lebih ke intinya itu cuma 2-3 jam di situ. Nah, itu yang namanya prinsip Pareto ya. 20 menghasilkan 80 kan gitu. Nah, tapi sudah ketemu Paretonya di mana. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ya. Nanti kalau kita lanjut setelah ini nanti kita bahas bagaimana cara bekerja efektif gitu ya. Jadi nggak perlu lama tapi ngefek di omset gitu loh. Nah gitu. Nah kira-kira monggo teman-teman kalau ada pertanyaan
Atau kalau lanjut, ketikkan lanjut gitu ya, biar kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Gitu. Tapi penjelasan saya nggak terlalu cepat kan, teman-teman? Cukup ditangkap kan? Ya, semoga cukup ditangkap ya. Oke. Oke, Mas Nur Hidayat, monggo kalau ada pertanyaan Mas Nur Hidayat. Assalamualaikum, Coach. Salam warahmatullah. Siap, Oke. Mas Nur. Saya terus terang selama ini Hmm, belum pernah sama sekali menjalankan vertikal ataupun horizontal. nah, Iya, karena saya ini orangnya itu, eee, apa ya, nggak tahu ilmunya gitu, wis pokok angger jualan gitu loh. iya, Jadi yang saya tanyakan adalah, hmm, produk saya ini kan cuma jemuran. iya. Bagaimana saya harus melakukan vertikal dan horizontal, sedangkan produk saya ini kan cuma sekali beli, orang Oh. habis beli kan sudah nggak beli lagi. Gitu Iya, kira-kira, Coach. oke. Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, ya. Jadi jemuran ya, misalkan gimana caranya agar hari ini yang beli jemuran saya lebih banyak? Ya, maka Mas Nur Hidayat bisa secara online misalkan update di marketplace Shopee. Kemarin belum, sekarang sudah, gitu. Karena kan jemuran itu biasanya dilihat dari harganya. Kalau harganya bersaing, ya orang lihat ya tanpa lihat brand harganya murah, biasanya mereka beli, gitu. Itu contoh horizontalnya. Kemudian misalkan Mas Nur Hidayat upload di Facebook, kita jualan jemuran, ya kan? Kemudian upload status di WhatsApp, upload stories di Instagram. Nah, jadi gimana caranya agar kita menjangkau orang-orang baru? Ya, nah itu caranya seperti itu mindsetnya. Kemudian bisa juga kalau offline, Mas Nur Hidayat pasang tuh kayak apa ya, kayak eh, baliho kecil itu namanya apa saya lupa. Nah, jadi dipasang di pohon-pohon itu kan. Nah, kemudian di situ ada tulisan 50 meter lagi ada jualan jemuran gitu. Jadi gimana caranya itu setiap hari. Nah, teman-teman, ketika di sini nanti teman-teman sudah menuliskan yang namanya vertikal dan horizontalnya, nanti akan ketemu mana yang efektif gitu ya. Menghasilkan ini nih. Ternyata salah satu yang paling menghasilkan omset di saya adalah broadcast dan update status misalkan. Nah, maka ketika ini efektif, teman-teman masukkan menjadi daily activity seperti ini. Gitu. Jadi ini menjadi rutinitas kalau efektif, menjadi SOP, ya kan? Nah, misalkan ini update status kan saya jadiin daily activity. Nah, karena saya punya tim, nanti yang jalanin tim ini. Kalau saya belum punya tim, yang jalanin saya sendiri. Jadi masukkan ke daily activity. Nah, misalkan nih di sini ada yang nggak efektif mana? Ini ngasih promo tuh orang jadi nawar terus. Ya udah, ini saya yang namanya eliminasi. Nah, ini dia eliminasi touch gitu. Maka ya meninggalkan empat ini. Nah, empat ini mau dimasukkan ke daily activity semua enggak? Oh, semuanya efektif, Mas. Oke, masukkan semua ke daily activity di sini. Gitu. Nah, jadi tugas teman-teman adalah sebagai brand owner adalah mencari cara-cara baru, Mas Nur Hidayat. Ya. Nah, kalau ini nanti sudah masuk ke daily activity semua kan lama-lama habis. Habis nih. Kenapa? Karena sudah masuk ke rutinitas. Nah, kalau sudah masuk rutinitas, berarti butuh cara baru. Gimana caranya mendapatkan cara baru? Belajar. Nah, itu pentingnya kita menambah ilmu untuk mencari jalan baru untuk kita mencapai target atau goal kita. Gitu. Mencari jalan baru, cara baru ya, agar bisnis kita terus berkembang gitu. Nah, jadi teman-teman, yang saya lakukan adalah menseleksi seperti itu. Ada yang saya jadikan daily activity, ada yang saya eliminasi. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Eh, Waalaikumsalam Mas, masih belang-belang. Ini Mbak Anha Evandari ya. Kalau kita dengan admin, mereka freelance atau ngantor di tempat kita. Nah, kalau saya terus terang, saya jarang ke kantor gitu. Karena kan selama pandemi kantor kita pindah ke Bantul. Saya tinggal di Jogja gitu kan. Karena kenapa? Karena kemarin sempat ya pas pandemi kan kita sempat banyak hutang ya di situ ya.
Kemudian kita mikir gimana sih hemat operasional, akhirnya operasional kita alihkan semua ke Bantul dengan harapan lebih hemat karena itu rumah sendiri yang dijadikan kantor gitu. Nah, jadi setelah itu jauh dari rumah. Kan dulu kan cuma nyepeda sampai jalan kaki sampai, sekarang nggak sampai, itu sampai 35 menit baru sampai kan. Nah, saya jarang ke kantor gitu. Nah, cuman ya kerjaan mereka itu clear sejak pagi. Kenapa? Karena saya sudah buatkan daily activity. Ya. Kemudian kerjaan-kerjaan yang non daily activity, kerjaan-kerjaan baru itu saya japri tadi. Gitu, kerjaan yang non rutin. Jadi ada kerjaan rutin sama non rutin. Clear mereka. Mereka anteng kalau kerja. Nggak ada yang bingung hari ini saya mau ngapain, nggak ada. Karena semuanya sudah tertuliskan. Kamu mau ngapain hari ini sudah ada di daily activity. Kemudian ketika ada strategi baru itu sudah saya delegasikan secara langsung. Jadi jam 7:30 mereka bekerja itu sudah paham mau ngapain. Gitu. Meskipun tanpa kehadiran saya. Gitu. Jadi anteng mereka, tidak bingung, tidak ribut ya. Di sana udah fokus banget lah. Karena kenapa? KPI-nya juga jelas ya. Bisa mendapatkan bonus ketika kalau desainer misalkan mengerjakan 4 klien itu dapat bonus. Jadi mereka udah tahu kalau saya nggak sampai 4 klien nggak dapat bonus. Gitu. Kalau saya 5 klien dapat bonus tambahan lagi yang nominal lebih besar daripada 4 klien. Nah, itu mereka sudah paham ya, sudah paham. Nah, KPI-nya jelas. Daily activity-nya jelas, SOP-nya jelas, KPI-nya jelas. Sehingga tidak usah pakai kita pun insya Allah bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Nah, tadi kita belajar apa tadi daily activity, berarti ngomongnya SOP tadi gitu ya. Menjadi job desk-nya. Nah, KPI-nya apa? KPI ya teman-teman standar kalau kecapek ini dapat bonus. Nah, ini biasanya itu kaitannya dengan KPI. Ya, belum punya tim. Ya nggak apa-apa. Gimana caranya biar tiap hari fokus? Ya, misal tiba-tiba keperluan mendadak gimana to-do list agar pekerjaan berjalan. Nah, sebenarnya Mbak Fitri, ya kerjaan wajib kita itu sebenarnya nggak lama kok, cuman subuh gitu ya. Kalau saya mulainya subuh, karena sesuai juga dengan ritme sirkadian sampai pagi hari. Biasanya maksimal jam 9 udah selesai lah gitu, maksimal banget gitu. Jadi yang penting Mbak Fitri itu mengontrol itunya gitu ya. Dikontrol yang dimana itu menjadi paretonya. Setelah itu monggo ya kalau ada tamu di jam luar dari jam Pareto gitu. Nanti kita akan bahas tentang Pareto setelah ini ya. Gimana caranya agar bisa memantau kinerja admin setelah kita delegasikan tugas. Nah, KPI-nya yang dipantau. Oke? Nah, jadi yang dipantau adalah KPI-nya. Ya, itu yang dipantau. Misalkan Mbak Ulia punya CS. Nah, CS itu indikatornya dia perform atau tidak apa? Coba teman-teman ya, menurut teman-teman nih indikatornya CS perform atau tidak itu apa? Ya, CS closing. Ya, CS yang setiap hari jualan. Indikatornya apa? Dia perform atau tidak? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman indikator CS perform itu apa? Ya, silahkan teman-teman tulis ya. Indikatornya menurut teman-teman nih apa nih ya indikatornya. Yo, aku pengen tahu nih teman-teman sudah paham belum sih KPI gitu, jangan-jangan KPI aja masih bingung. Nah, makanya kita tes ya. Fascia outlet ya, closing hanya betul ya. Jumlah leads bukan, leads itu tugasnya marketing, CS itu adalah selling ya. Jadi leads itu bukan tanggung jawabnya CS, kecuali marketing dan sellingnya jadi satu ya. Tapi kalau sudah dipisah itu tanggung jawabnya berbeda. Nah, jadi KPI-nya CS itu adalah closing, omset, oke? Ya. Maka karena KPI-nya CS itu closing, omset, yang dipantau apanya? Menurut teman-teman, ya, yang dipantau itu apanya kira-kira? Cara ngebalesinnya kah? Atau omsetnya? Oke, yang dipantau apanya? Yang dipantau adalah omsetnya, rate konversinya. Betul. Nah, jadi teman-teman setiap hari CS itu wajib membuat laporan real. Ya, ketika ada leads yang masuk langsung diupdate. Ya, ketika terjadi closing langsung diupdate. Jadi saya buat laporan di WhatsApp ya. Kemudian dikasih tanggal 5 Juli, kemudian di situ
terjadi transaksi apa saja, misalkan terjadi transaksinya jam 11 siang, maka jam 11 siang itu harus terupdate dan itu harus dikirimkan ke kita atau di grup khusus. Jadi itu yang dikontrol. Yang dikontrol adalah omsetnya, gitu. Kalau omsetnya tercapai, ya sesuai dengan target, misalkan saya target omset 1 juta per hari, misalkan ya 1 juta gitu. Nah, ketika itu tercapai, berarti SOP-nya berjalan. Kita lihat hasilnya aja udah tahu ini pas SOP berjalan nih. Kenapa omsetnya tercapai? Gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah ngontrol apa sih yang dilakukan CS hari ini. Enggak, kita cuma ngontrol omsetnya. Kalau kita kontrol semua aktivitasnya habis waktu kita, benar nggak? Gitu. Yang kita kontrol itu hanya omsetnya. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya omsetnya tidak tercapai, itu yang menjadi masalah. Berarti ada standar SOP yang tidak berjalan. Biasanya seperti itu. Ada yang namanya masalah atau penyimpangan. Ya, masalah itu adalah penemuan baru, ya, masalah baru yang baru ditemukan. Penyimpangan adalah si CS tidak menjalankan SOP-nya. Gitu. Maka ketika omset itu turun, kita langsung tahu pasti ada masalah nih. Maka di situ kita melakukan review ke CS. Mbak, coba Mbak lihat Mbak, 5 pelanggan terakhir tolong di screenshotin cara balasnya kayak gimana. Nah, baru kita tanyakan di situ. Oh enggak Mbak, enggak kayak gini SOP-nya. Cara balasnya harus small talk dulu, basa-basi dulu, nanti dibenerin ya. Nah, gitu. Jadi tahu dari result, ya, dari result itu nanti akan ketahuan ya prosesnya benar atau tidak. Nah, itu contoh untuk CS. Nah, kalau marketing KPI-nya apa? Nah, karena saya mainnya organik ya, saya baru main ads bulan ini gitu kan. Baru punya tim itu bulan ini, kemarin kita memang totalitas organik. Nah, sekarang coba kalau tim marketing itu KPI-nya apa? Ayo teman-teman coba balas ya. Nah, ya, KPI marketing itu apa? Saya punya tim TikTok, saya punya tim Instagram, KPI-nya apa? Ayo coba. Nah, jumlah leads yang masuk. Oke. Nah, jadi setiap hari yang dipantau adalah jumlah leads yang masuk, gitu kan? Nah, gimana caranya agar leads itu masuk? Nah, maka ada standar sebelumnya. Standarnya apa? Standarnya ternyata teman-teman, rata-rata konten TikTok saya yang menghasilkan leads itu adalah konten yang viewersnya di atas 100.000. Oke. Nah, jadi ada syaratnya karena organik. Gitu kan? Viewersnya di atas berapa? 100.000. Maka KPI dari tim marketing TikTok adalah 100.000 viewers. Itu KPI-nya. Kenapa? Karena itu syarat leads masuk. Oke. Itu TikTok. Di Instagram, ya syarat leads masuk itu ketika likes-nya ada di angka 500. Misalkan, ya. Nah, karena kalau di Gmail kan tidak main Instagram, gitu kan. Lebih ke TikTok, ke Facebook. Paling banyak ke WhatsApp. Ya, kalau di brand yang lain itu main Instagram. Nah, jadi di Instagram itu misalkan KPI tercapai di angka katakanlah 500 likes, maka KPI-nya si marketing organik ini adalah 500 likes. Gitu. Ya. Jadi KPI-nya itu bukan leads-nya. Karena kalau kita ngomong leads itu abstrak. Kita nggak tahu indikatornya apa. Tapi kalau kita ngomong itu engagement viewers, itu bisa dilihat, bisa dicek. Gitu loh. Ada angkanya. Jadi KPI-nya itu. Nah, nanti kalau ada tim marketing kita yang organik ini mencapai 100.000 viewers di TikTok, itu nanti dapat bonus. Misalkan satu konten yang di atas 100.000 viewers, bonusnya 50.000 misalkan, atau 100.000, maka nanti dapat bonus. Kalau di bawah itu, nanti dia cuma dapat gaji pokok. Nah, jadi KPI itu adalah poin yang ketika itu dipegang, omset tercapai. Gitu ya. Cukup 1-2 aja KPI, nggak usah banyak-banyak. Gitu ya. 1-2 KPI, tapi kalau itu kepegang, nah teman-teman sudah bisa mengontrol semuanya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Kita coba lanjut lagi. Ini pertanyaannya masih banyak ya. Oke. Nah, terus ya. Tadi sudah ya. Bagaimana cara memaksimalkan produk di online ya.
Caranya tadi vertikal horizontal ya. Ketika efektif masukkan to do list, ketika kurang efektif eliminasi, ganti yang baru. Belajar Mas Surya ya. Gitu. Nah, terus kalau kita punya reseller apakah CS ikut jualan juga? Nah, ini tergantung model bisnisnya ya. Ada yang memang dia punya gerai khusus ya, dia jualan nge-retail dan dia juga punya reseller gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang fokus ke reseller gitu ya. Monggo, cuman kadangkala kalau dua model bisnis digabung menjadi satu itu kasihan resellernya gitu. Jadi ditentukan aja Mbak Ratna. Mbak Ratna mau retail atau B2B dengan reseller. Karena kalau ke reseller silahkan totalitas bangun sistem reseller, kalau retail ya retail saja. Ya, gitu. Jadi fokus ke salah satu. Kalau mau beda silahkan beda brand. Meskipun produknya mirip-mirip nggak apa-apa, tapi brandnya silahkan berbeda gitu ya. Nah, semoga nanti ada kesempatan lah kita ngomong sharing. Ini cocok untuk reseller, ini enggak cocok sama reseller. Nanti kita semoga ada kesempatan kita analisa bareng dari marginnya, profitnya, potensialnya. Itu nanti kita analisa bareng gitu ya. Nanti semoga ada kesempatan untuk sharing di kesempatan yang akan datang. Gitu. Nah, Mbak Safira, berapa target untuk follow up setiap hari ini bebas, gitu, bebas. Tergantung jumlah database, ya. Nah, kalau database kita banyak ya bisa aja 100 follow up mungkin 50. Tapi kalau kita nggak punya database, mau follow up apa kan gitu. Jadi menyesuaikan database gitu ya. Nah, terus termasuk Zoom kayak gini. Nah, Zoom kayak gini adalah horizontal, Mas Nur Hidayat, untuk menambah member-member baru itu satu. Yang kedua juga memaintain. Jadi kalau memaintain itu bukan jualan, itu dalam rangka memaintain customer, artinya membangun ikatan emosi gitu. Jadi lebih ke branding, lebih ke branding. Gitu. Horizontalnya jualan di grup. Itu vertikalnya jualan di grup. Nah, kalau ini lebih ke membangun emosional ya, ikatan emosional, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman isi di sini begitu efektif delegasikan ya. Begitu efektif delegasikan. Nah, tadi saya sudah kasih beberapa contoh apa yang kita lakukan vertikal dan horizontal, dan itu organik teman-teman. Dan alhamdulillah ya, meskipun organik ya kita secara penjualan alhamdulillah growth gitu ya. Kenapa? Karena kita fokus jaga ini dan fokus nyari meskipun nggak banyak gitu. Nah, kemudian teman-teman ya, ini tadi ada yang nanya gimana Mas caranya biar saya bisa ngerjain itu. Nah, tadi saya juga cerita biasa saya pagi hari, maka ya ini ada prinsip yang namanya prinsip Pareto atau Pareto Principle ya. Yang menyatakan adalah ya di dunia ini tuh ada 20% hasil yang menghasilkan ini ya. 20% usaha yang menghasilkan 80% hasil. Ternyata ada. Gitu. Ini dari pengalamannya Pareto. Ketika Pareto ini ngupas kacang polong, dari 10 kacang polong ya rata-rata kan nyumbang 2. Gitu. Jadi dari 10 isinya itu 20. Ya. Kalau di rata-rata itu satu kacang polong itu nyumbang 2 butir. Oke. Nah, ternyata teman-teman ketika dikupas ya ada 2 kacang polong yang isinya 8. Jadi kacang polong 1 isinya 8, kacang polong 2 itu isinya 8. Yang 8 kacang polongnya ini tadi ada yang isinya 1, ada yang isinya 0. Enggak ada isinya, kosong. Gitu. Maka di situ Pareto punya kesimpulan ada 20% kacang polong yang menyumbang 80% hasil. Nah, itu pertemuan pertama yang ditemukan oleh Pareto. Kemudian berjalan lagi di penjuru Italia ya, karena Pareto ini kalau saya baca historinya ini tempat tinggal background-nya itu di Italia. Ternyata Pareto menemukan sebuah fenomena bahwa ya ternyata orang kaya di Italia itu ya tanah di Italia itu dimiliki oleh 20% orang kaya di Italia. Jadi yang punya tanah di Italia itu cuma 20% orang. Yang lain itu ngontrak atau tidak punya hak kepemilikan. Gitu. Nah, kemudian dari fenomena-fenomena itulah Pareto mulai merumuskan ternyata ada 20% effort yang menghasilkan 80% result. Ternyata ada. Itu meskipun Pareto juga memberikan disclaimer ya. Ya, fenomenanya Pareto ini tidak harus 20-80. Ada
30 menghasilkan 70 ada 10 menghasilkan 90 ada 40 menghasilkan 60 ada gitu. Jadi tidak selalu bulat 20-80. Tapi Pareto ini ngomong kalau rata-ratanya diambil itu hasilnya 20 sampai 80. Gitu. 20 effort, 80 result. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, gimana caranya kita bisa menemukan 20% ini gitu loh. Gimana caranya kerjaan kita biar efektif? Itu gimana caranya? Pertanyaannya di situ. Gitu. Nah, kira-kira gimana teman-teman caranya? Ada yang tahu nggak? Nah, kira-kira kita bahas nggak caranya nih? Nah, saya coba tes ombak dulu nih. Nah, kira-kira ada yang penasaran nggak caranya apa? Gimana caranya biar kita bisa mengerjakan yang 20% ini gitu? Gimana caranya kita nemuinnya gitu kan? Gimana caranya? Biar kita kerjanya 2 jam, 3 jam tapi hasilnya luar biasa. Coba teman-teman, ya. Teman-teman mungkin ada yang merasa Mas saya itu udah banting tulang setiap hari dari sebelum subuh sampai malam, setiap hari saya udah bekerja gitu kan. Tapi kok nggak ada hasilnya, teman. Nah, mungkin teman-teman pernah ngerasain itu. Ada teman-teman ngerasain kayak gitu, udah merasa bekerja keras gitu kan. Pagi, siang, malam tapi nggak ada hasilnya, nggak kerasa hasilnya. Teman-teman pernah ngerasain seperti itu nggak? Gitu. Nah, ibaratkan nih teman-teman. Ya ibaratkan ya. Misalkan teman-teman ya jualan makanan deh. Misalkan jualan bakso gitu ya. Nah, orang jualan bakso itu sejak sore hari itu udah belanja, malam hari kemudian dia mengolah baksonya, bahkan sore hari itu sudah mulai dibuat baksonya. Kemudian ya malam hari sebelum sholat subuh itu sudah dimasak. Kemudian pagi hari ya menjelang siang hari itu baru dijajakan, muter ya kan keliling. Nah, menurut teman-teman kurang kerja apa? Kurang kerja keras apa sih tukang bakso ini menurut teman-teman? Ya, dari sore, kemudian malam, sebelum subuh, pagi sampai sore lagi loh bekerja. Gitu. Kurang kerja keras apa mereka? Gitu. Ya, kurang pagi, siang, malam apa mereka gitu loh. Nah, tapi yang dihasilkan kira-kira lebih apa ya? Yang dihasilkan itu naik terus atau segitu-gitu aja menurut teman-teman. Nah, kan segitu-gitu aja. Kurang kerja keras apa? Jangan-jangan teman-teman, jangan-jangan teman-teman hari ini teman-teman merasa bekerja keras. Ya, sudah merasa bekerja keras, ternyata yang dikerjakan itu yang 80 tadi. Ya, 80% usaha hasilnya 20% hasil. Nah, jangan-jangan kita ngerjainnya yang itu. Nah, maka pertanyaan tadi, ya gimana caranya menemukan prinsip Pareto? Nah, ya ini penasaran ya. Ya, nggak tahu Mas selama ini banting tulang kepala kaki. Nah, makanya jangan kita seperti itu ya. Nah, jadi untuk menemukan prinsip Pareto ini ya atau yang 20% ini ya, saya memakai tools pendukung yang namanya ABC analisis karena biar teman-teman lebih gamblang, lebih jelas dalam klasifikasiannya. Nah, yang pertama adalah pekerjaan siklas. Ya, pekerjaan siklas ini effortnya 65%, hasilnya 15%. Nah, pekerjaan siklas itu apa? Pekerjaan siklas itu adalah pekerjaan teknis. Ya. Pekerjaan siklas adalah pekerjaan teknis. Tadi kita ngomong tukang bakso tadi. Tukang bakso tadi pekerjaannya semuanya teknis. Coba sekarang teman-teman. Ya, misalkan nih, saya punya CS terbaik. Saya punya desainer terbaik. Misalkan CS saya sehari bisa closing 20. Oke. Selama 6 bulan 20 berturut-turut sehari. Sehari 20 closingan. Berarti kalau sebulan kalikan 25 ya sekitar berapa? 500, betul ya? 500 closingan setiap bulan. 500 invoice ya, itu 1 CS. Nah, begitu dia menjadi CS terbaik, oke, karena kamu CS terbaik nih, saya coba naikkan targetmu menjadi 100 closingan per hari. Kira-kira sanggup atau tidak teman-teman CS-nya? Yang tadinya closingannya 20 sehari, ya ini CS terbaik nih, ya kan? Karena kamu sudah bisa closing 6 bulan berturut-turut, saya kasih sekarang target 100 closingan per hari. Kira-kira sanggup atau tidak?
Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sanggup atau tidak kira-kira? Ya. Ayo, menurut teman-teman. Ya. Sanggup atau tidak CS kita? Silakan, saya tungguin. Oke, tadi CS. Nah, misalkan nih, desainer. Ya, desainer kita sehari bisa ngerjain katakanlah 3 konten per hari. Nah, tergantung leads masuk. Enggak, maksudnya leads masuknya stabil juga. Itu, Mbak Aziza. Jadi, yang tadinya goalnya adalah closing 20, sekarang goalnya sehari closing 100. Nah, kira-kira sanggup atau tidak tangan CS kita itu? Ya, tenaga CS kita untuk menghandle 100 closingan per hari itu sanggup atau tidak menurut teman-teman? Gitu. Nggak sanggup. Ya, karena kita bekerja dengan pekerjaan teknis. Sedangkan tenaga, sedangkan waktu kita terbatas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman setiap hari cuma ngerjain teknis, maka omsetnya terbatas. Kenapa? Karena waktu dan tenaga kita itu terbatas. Gitu. Tenaga kita ya segini, pasti ada lelahnya. Ya. Kemudian waktu kita ya 1 kali 24 jam dan itu kepotong untuk tidur, untuk istirahat gitu kan. Maka teman-teman, prinsip yang pertama adalah teman-teman tidak boleh mengerjakan pekerjaan teknis. Itu kalau teman-teman pengen menemukan yang 20% itu tadi. Jangan pernah mengerjakan pekerjaan teknis. Nah, gimana caranya agar kita tidak mengerjakan pekerjaan teknis? Punya tim. Harus punya tim. Itu kita nggak mungkin single factor. Nggak ada panglima terhebat di dunia ini yang dia bekerja tanpa pasukan. Benar nggak? Emang ada panglima ya yang perang dia maju sendirian? Ada nggak? Nggak ada. Mereka membangun pasukan. Gitu. Maka teman-teman tugasnya menemukan metode yang efektif yang teman-teman tuangkan dalam daily activity itu tadi. Dan ketika itu efektif, teman-teman kasih ke tim. Jadi teman-teman temukan jalannya dulu. Temukan jalannya dulu. Begitu ada jalannya, ketemu ini menghasilkan omset setiap hari, jadikan rutinitas. Ketika sudah dijadikan rutinitas, itu baru nanti ya teman-teman rekrut. Jadi nggak apa-apa di awal-awal kita sendiri, tapi mindsetnya sudah harus jauh. Sudah harus, oke. Goal saya adalah punya tim, maka sekarang saya harus mulai rapi dalam membuat vertikal horizontal, mulai rapi dalam membuat to-do list daily activity, mulai dirapikan. Ketika waktunya tiba, kita siap punya tim, maka insya Allah kita bisa tambah. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada pekerjaan yang 20% menghasilkan 20%. Nah, effortnya lebih ringan, hasilnya lebih tinggi daripada yang C-class. Tapi tetap aja 20%. Ini pekerjaan apa? Ini adalah pekerjaan, kalau saya nyebutnya adalah pekerjaan teknis yang membutuhkan keterampilan khusus. Contohnya apa? Pekerjaan teknis yang membutuhkan keterampilan khusus. Nah, contohnya teman-teman kalau punya tim, ya tim ini biasanya gajinya lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya apa? Contohnya desainer. Ya. Kemudian contohnya apa? Advertiser. Ya, web developer. Nah, mereka itu datang ke kita itu udah pinter. Mereka sudah punya skill desain, mereka sudah punya skill ngiklan, mereka juga sudah punya skill misalkan web developer punya skill coding gitu. Mereka udah pinter. Nah, karena sudah pinter gajinya lebih tinggi. Nah, maka kalau di sini gajinya 15%, ini gajinya 20%, tapi selisihnya sedikit, nggak terlalu jauh, tidak terlalu mencolok. Gitu. Ya. Maka teman-teman, ya tugas di sini adalah teman-teman adalah mendelegasikan hal-hal yang teman-teman anggap sulit untuk didelegasikan, itu juga wajib didelegasikan. Kadang-kadang kita merasa gini, Mas, kalau bukan saya siapa lagi? Nggak ada yang bisa nyesin seperti saya. Nah, kalau sudah seperti itu gimana lagi? Gitu. Ya, kita merasa kita paling Superman, kita paling superhero, gitu kan. Kalau nggak saya nggak rampung, gitu. Nah, kalau seperti itu ya kita ngerjain big class terus nanti. Gitu. Oke, omset naik karena yang pegang teman-teman CS-nya. Tapi teman-teman ingat tenaga teman-teman juga terbatas. Ini coba. Omset naik nggak di sini? Dari 15 ke 20.
naik, tapi tidak signifikan. Maka tugas teman-teman yang kedua adalah buatlah vertikal horizontal sejak awal, teman-teman. Ya, buat ini dibuat sejak awal untuk menemukan metode yang efektif. Kalau sudah, tuangkan di sini. Gitu. Ini menjadi rutinitas, daily activity. Kalau sudah, baru delegasikan. Nah, terus teman-teman, tugas challenge-nya adalah pekerjaan yang sulit, dan untuk kita bisa delegasikan itu butuh yang namanya skill untuk mentransfer ilmu. Gitu. Gimana caranya agar kita bisa mentransfer ilmu? Nah, maka teman-teman coba, ya. Teman-teman coba, karena teman-teman ini kan sudah mempraktekkan tadi. Ya, teman-teman coba presentasikan. Gitu. Ya, teman-teman presentasikannya lewat apa? Bisa lewat tulisan, ya. Bisa buat modul SOP, cara ngejapri, ya kan? Teman-teman kasih contohnya, screenshot-annya. Kemudian di resume di Microsoft Word gitu kan. Nah, itu jadi SOP. Sesimpel itu, teman-teman. Ya. Teman-teman buat SOP-nya, ya contoh SOP yang saya buat nih, simpel banget. Nah, kalau teman-teman ngomong ya jelek lah gitu kan, nggak bagus ya, biasa-biasa aja gitu SOP-nya. Tapi ini lumayan bisa membantu pekerjaan saya gitu. Nah, ini SOP saya. Ya, teman-teman paling ketawa lah lihat SOP saya gitu kan. Ya, karena memang ini SOP yang belum terlalu saya rapikan. Namanya SOP SPV Brand Identity. Ini step by step yang harus dilakukan oleh supervisor. Nah, cuman kayak gini. Nih, pengisian Google Form. Jadi kalau sudah punya klien, suruh ngisi Google Form. Formatnya kayak gini. Nah, kita kasih contoh, ya kan? Nah, setelah itu, ini formatnya tinggal copy paste. Itu. Jadi step by step-nya teman-teman kasih contoh, kasih format. Nah, jelaskan. Itu SOP-nya seperti itu. Ya, upload di Google Form, kasih contoh, kemudian jelaskan. Contoh jelaskan. Bisa teman-teman sifatnya narasi. Gitu. Ya, teman-teman membuat narasi dan contoh, screenshotan. Gitu. Kasih contoh di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah pekerjaan yang sulit itu bisa terdelegasikan, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman mikirnya udah delegasi tugas, jangan teman-teman sendiri yang jalani. Nah, ini tadi contohnya. Jadi, pekerjaan yang sulit wajib terdelegasikan. Nah, terakhir ya, pekerjaan yang hanya membutuhkan 15% effort, ya, yang mampu menghasilkan 65% hasil. Ini adalah pekerjaan apa? Ini adalah kalau saya nyebutnya pekerjaan penerjemah. Ya, pekerjaan seorang panglima, seorang penerjemah gitu ya. Nah, jadi tugas kelas A di sini adalah menerjemahkan saja. Misalkan target omset saya 1 juta sehari, gitu kan. Maka saya mencari cara gimana caranya saya bisa mendapatkan 1 juta per hari. Oke, untuk mendapatkan 1 juta sehari saya harus broadcast di 100 grup WhatsApp. Oke. Maka teman-teman menerjemahkan ya, dari strategis menjadi teknis. Untuk mendapatkan 100 juta sehari, 1 juta sehari saya harus nge-follow up 50 database. Nah, jadi teman-teman menerjemahkan goal menjadi teknis. Itu tugas teman-teman di sini. Nah, karena teman-teman goalnya itu penerjemah, itu cepat selesai pekerjaan penerjemah itu. Kenapa? Nanti kalau sudah diterjemahkan, dijalankan nanti sama tim kita. Jadi tugas kita cuma penerjemah. Ya tadi, gimana caranya biar kita ngomset hari ini ya? Saya buat to-do list, saya buat konten, saya kasih ke Mbak Nana. Kemudian Mbak Nana melanjutkan dengan broadcast. Nah, tugasnya selesai di situ. Berapa menit sih buat konten? 5 menit selesai. Iya enggak? Nah, nanti yang broadcast siapa Mbak Nana? Yang follow up lead siapa Mbak Nana juga gitu kan. Ya jadi saya cuma penerjemah di situ. Jadi menerjemahkan ya goal menjadi teknis. Gitu. Karena kalau kita ngomong ke tim, ayo goal kita 1 juta, enggak mereka enggak paham gimana caranya mendapatkan 1 juta. Tapi kalau dikasih tahu kamu follow up 100 orang ya, mereka paham di situ. Ya. Jadi pekerjaan kelas A adalah pekerjaan penerjemah. Nah, kelas A ini kalau saya nyebutnya selain dari penerjemah itu ada yang namanya ini panglima, teman-teman. Jadi panglima, teman-teman kalau teman-teman lihat film perang, itu kan ada pasukan dan ada panglima.
Benar ya? Panglima itu adalah orang yang memberikan komando. Nah, satu komando ini bisa menggerakkan pasukan depan. Ya, ayo kita serang, kita panah gitu kan. Bergeraklah pasukan depan. Kemudian satu komando ini juga bisa menggerakkan pasukan samping. Benar nggak? Juga bisa menggerakkan pasukan samping kanan dan kiri. Dan bahkan di belakang kita punya pasukan cadangan itu bisa bergerak seperti itu. Ya, yang samping suruh ngepung, yang kiri suruh ngepung, belakang suruh bersabar. Itu panglima yang ngomong gitu loh. Nah, maka di situ terjadilah sebuah koordinasi untuk mencapai kemenangan, benar nggak? Kalau panglimanya memberikan koordinasi, benar nggak? Ketika timnya itu terkepung kalah, panglima juga krusial dalam pembuatan keputusan agar jangan sampai kalah gitu. Nah, maka di situ ada peluang ya pasukan kita bisa menang. Nah, sekarang yang terjadi adalah panglimanya ikut perang. Gitu loh. Panglimanya ikut ngurusin teknis, panglimanya ikut nge-CS-in, panglimanya ikut packing. Ya nggak? Nah, coba teman-teman, kalau dalam sebuah pasukan nggak punya panglima, kacau nggak pasukannya? Mereka berperang sesuai dengan kemauan hati mereka sendiri. Wong ada panglimanya saja di perang Honda, ya jangan tinggalkan bukit. Ketika melihat Godima, rampasan perang, mereka turun loh, itu ada panglimanya loh. Itu satu perintah diabaikan saja, itu kacau, itu kalah telak. Sekarang coba teman-teman. Kalau seandainya teman-teman meninggalkan pos sebagai panglima itu, ya teman-teman ikut perang, siapa yang mikirin penjualannya? Siapa yang mikirin vertikal horizontal strateginya siapa? Gitu loh. Kadang-kadang kita sering apa ya operasionalnya ada masalah kita masuk ke operasional. Kemudian ketika ada masalah di finance kita masuk ke finance, ketika ada masalah di reseller kita masuk ke reseller. Kita tinggalkan pos kita. Lalu siapa yang mikirin vertikal horizontalnya tadi? Siapa yang mikirin omset kita itu tadi siapa? Kalau panglimanya ikut berperang. Itu. Maka ketika kita tidak mendapatkan omset itu ya itu hitungannya kita kalah. Hari itu kita tidak mendapatkan omset. Oke. Dari sini cukup nangkap ya. Nah, oke, terakhir mungkin untuk closing statement ya. Untuk closing statement. Teman-teman pernah stres nggak? Atau saya pertanyaan dulu lah. Nanti ini gongnya ini terakhir. Karena ini rahasia teman-teman biar tidak minus. Mau nggak teman-teman tak kasih rahasia biar bisnisnya tidak minus? Pasti yang paling mendebarkan itu adalah Mas, bisnis saya itu rugi. Wah, itu paling mendebarkan itu. Karena saya pernah rugi banyak teman-teman. Maka itu saya belajar dari pengalaman. Itu. Nah, gimana teman-teman? Ya, ada mau ditanyakan monggo. Nanti habis ini kalau teman-teman mau ya, sebenarnya ada overtime ini. Sudah lewat 1 jam ya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman seandainya penasaran ya, dan ini ternyata masih bertahan 43 dari tadi, alhamdulillah. Nah, jadi ya setelah ini kita bahas bagaimana bisnis kita itu tidak minus. Oke? Tidak minus, selalu positif. Cash flow-nya positif. Neracanya positif. Gitu. Gimana caranya? Nah, nanti kita bahas. Nah, sebelumnya teman-teman boleh kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Ya. Tadi. Jadi fokus kita apa? Sinyal kita vertikal dan horizontal. Jangan ada yang ganggu. Setiap hari harus ada vertikal dan horizontal. Oke. Ya, untuk rekrut CS itu butuh kriteria apa? Yang seperti apa ya? Jadi gini. Ya, Mbak Evandari, butuh CS-nya untuk apa? Gitu. Karena beda CS, ya, beda perusahaan, beda produk itu beda skillnya, beda banget. Gitu. Nah, butuh apa? Misalkan nih, saya pengen cari pemain sepak bola nih, atau kosmetik misalkan. Nah, CS sosmed kosmetik. Nah, kosmetik itu kriterianya apa, Mbak? Orang untuk bisa nge-CS-in kosmetik, apa kriterianya? Coba dideskripsikan. Gitu. Ya, karena Mbak Evandari sudah pernah jualan, coba deskripsikan kriteria kita sendiri. Gitu. Kriterianya apa? Oke, orang yang suka apa jualan kosmetik itu yang pertama dia harus pintar ngomong. Oke.
Yang kedua, dia murah senyum. Oke, itu. Yang ketiga, dia pakai kosmetik juga. Jangan sampai dia ngomong kosmetik, dia sendiri nggak pakai kosmetik. Benar nggak? Maka dia harus paham produk knowledge. Nah, maka kriteria-kriteria itu coba di-list-kan. Apa saja keterampilan atau soft skill yang dibutuhkan dalam nge-CS-in kosmetik. Itu di-list. Itu yang pertama. Yang kedua adalah attitude. Attitude itu yang sifatnya bukan keterampilan, tapi itu lebih ke apa ya? Ke sikap ya, ke sikap kita. Nah, sikapnya apa? Ramah, amanah. Nah, itu adalah attitude. Jadi ada attitude, ada skill. Itu nanti menjadi kriteria. Itu. Dan yang terakhir itu biasanya adalah culture. Nah, biasanya kita itu nyaman kalau orang itu yang daftar satu visi, kemudian satu kebiasaan dengan kita. Misalkan kita suka sholat duha, maka kemungkinan kita nyaman ketika tim kita juga sholat duha. Benar nggak? Kita memakai pakaian syar'i, kita nyaman juga kalau tim kita juga pakaian syar'i. Nah, itu culture. Jadi tiga itu harus match ya antara culture, kemudian attitude sama skill. Nah, cuman kalau skill ini biasanya bisa dilatih. Jadi yang paling wajib tuh culture dan attitude. Skill itu biasanya poinnya paling rendah. Culture itu bisa 60% bobotnya atau 50, ya, kemudian attitude itu 30, skill itu cuma 20. Itu pertimbangannya seperti itu. Oke. Tahu detail produk betul. Nah, berkaitan dengan masalah ini jual minuman kekinian, Mas. Gimana caranya agar apa mau mentoring apa gimana caranya apa ada mentoring? Ya, minuman kekinian CRM sih kalau mau mentoring. Itu saya ada beberapa brand franchise, kemudian juga kita punya buat brand sendiri ya. Nah, itu kita fokuskan ke CRM-nya, ke develop produk, develop service. Ya, produk itu kan ada core yang satu traffic generator ya. Ya, kayak teman-teman kalau lihat Haus itu ada yang 5 ribuan itu untuk traffic, ada yang cash generator yang harganya mahal, sama produk pelengkap untuk memaksimalkan penjualan itu ada. Kemudian service itu ada namanya buyer journey ya. Jadi dia masuk ke toko kita ya sampai kita buatin minumannya sampai dia pulang itu apa treatment yang kita lakukan agar dia kembali lagi. Itu ada. Gitu. Jadi biasanya kalau minuman kekinian itu ambil pendampingannya itu yang CRM. Nah, monggo nanti kalau berminat bisa japri admin. Jadi cari di grup itu ada admin, silahkan japri. Gitu. Nanti insya Allah dibantu. Oke, ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya. Untuk fokus kita tidak boleh terhalang ya. Setiap hari harus vertikal dan horizontal. Gitu. Itu yang menjadi fokus kita. Jangan sampai hal-hal teknis itu yang tadi ya, yang pesannya kita tuh setiap pagi dan sore kerja terus tapi nggak ada hasilnya. Jangan sampai kita masuk di situ. Ya, itu kalau teman-teman mau masuk di situ silahkan. Tapi vertikal horizontalnya itu ada di pagi hari. Oke. Nah, terus tambahan lagi ini ya, saya lupa satu lagi ini ada yang namanya sirkadian. Jadi dalam siklus tubuh manusia menurut sirkadian ini diteliti ternyata dibagi menjadi 4 siklus. Jadi ada siklus metabolisme tubuh sesuai dengan peredaran matahari gitu. Jadi kalau Allah berfirman, aku jadikan pagi untuk kamu mencari sebagian karuniaku dan malam untuk kamu beristirahat. Maka itu betul sebenarnya gitu. Kalau kita cocokkan dengan ritme ini ya. Nah, jadi yang pertama adalah siklus pembuangan ya. Siklus pembuangan itu adalah di mana kondisi tubuh kita itu membuang kotoran. Kalau kita ngomongnya BAB lah gitu. Nah, teman-teman kira-kira menurut teman-teman kalau kita normal, kalau kita sehat, BAB-nya itu pagi, siang, sore atau malam? Menurut teman-teman kondisi normalnya, kondisi sehatnya gitu. Tidak ada gangguan di lambung, tidak ada sakit mah. Itu BAB-nya kapan? Gitu. BAB-nya di pagi hari. Ya. Nah, BAB-nya di pagi hari. Nah, maka di situ tubuh kita itu baru ngebuang gitu. Baru ngebuang kotorannya. Nah, kalau aktivitasnya cuma ngebuang
ya, maka lambung kita itu tidak membutuhkan banyak oksigen. Ya, karena letak oksigen paling banyak di tubuh manusia itu dua saja. Kalau tidak di lambung, ya di otak. Maka karena di lambung tidak membutuhkan oksigen, maka akan naik ke otak. Gitu. Nah, ketika oksigen itu berlimpah di otak, melimpah jumlahnya, maka di situ biasanya pikiran kita lebih fresh, lebih cemerlang, lebih bisa terkontrol, lebih mudah mengerjakan sesuatu. Benar nggak teman-teman? Teman-teman kira-kira waktu paling produktif kita itu adanya di pagi, siang, atau sore? Paling gampang mikir itu kapan? Pagi. Gitu. Maka teman-teman, disinilah teman-teman sebenarnya waktu teman-teman mengerjakan pekerjaan kelas A. Makanya saya memilih setelah subuh sampai sebelum jam 8 itu pekerjaan kelas A saya. Gitu. Kenapa? Karena disitulah otak paling gampang mikir. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, ini kebanyakan teman-teman yang mungkin ibu-ibu ya, kadangkala pagi hari itu dihabiskan untuk pekerjaan teknis, untuk nyuci, nyetrika, masak, ngepel dan seterusnya, iya nggak? Begitu selesainya siang itu udah capek, udah nggak sanggup, waduh, udah nggak sanggup nih, ya, maka tidak produktif seharian, gitu. Maka teman-teman kalau pagi hari itu ada pekerjaan teknis, saran saya ambillah pekerjaan teknis yang urgent saja. Masak misalkan, yang lain kerjakan siang. Jadi jangan semua pekerjaan teknis dihabiskan di pagi hari. Gitu. Ya saya punya istri, ya istri saya itu biasanya bangun sebelum anak-anak bangun itu buat planning. Gitu. Jadi pas nganter sekolah itu udah selesai planningnya. Gitu. Jadi teman-teman ya ibu-ibu nih habis subuh buat planning gitu ya, delegasikan kalau punya tim. Gitu. Jadi waktu paling tepat, paling enak lah. Jadi bangunlah lebih awal. Itu. Nah, kemudian setelah siklus pembuangan akan terjadi siklus pencernaan. Oke, sorry, tadi pembuangan ini tadi saya sarankan juga buat teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman kalau pagi hari itu jangan makan. Saran saya, kalau teman-teman berat badannya ideal. Kalau saya itu tetap makan karena saya tidak boleh kalau nggak makan. Karena saya kurus hitungannya gitu. Nah, kalau teman-teman ideal, saran saya pagi hari nggak usah makan. Kenapa? Karena makan itu bisa membuat kita ngantuk. Ya, jadi teman-teman biar paginya produktif jangan makan. Mas saya itu nggak kuat kalau nggak makan. Boleh makan, tapi cuma 2 saja yang dibeli dimakan. Yang waktu pencernaannya paling cepat. Nah, menurut teman-teman waktu pencernaan paling cepat itu apa kira-kira? Yang paling cepat dicerna oleh tubuh manusia itu apa? Ya. Nah, waktu yang paling cepat dicerna oleh tubuh makanan yang paling cepat dicerna oleh tubuh manusia, oleh lambung kita itu apa? Ya, yang paling cepat yang pertama adalah buah-buahan. Nah, roti itu lama, Mas Abel ya. Roti itu gandum itu lama itu. Paling cepat itu buah-buahan karena banyak mengandung air. Yang kedua adalah sayur-sayuran. Kalau tidak salah buah itu cuma 10 menit waktunya. Ya, maka nggak ngantuk, nggak kerasa ngantuk kalau makan buah. Ya, yang kedua adalah sayur. Maksimal itu saja buah dan sayur. Kalau yang nasi, yang gandum itu nanti. Kalau teman-teman ideal berat badannya, biar teman-teman bisa produktif maksimal mengerjakan pekerjaan kelas A di pagi hari. Nah, kemudian siang hari itu adalah siklus pencernaan. Di situ biasanya lambung kita mulai mencengkeram gitu ya. Mulai minta diisi, kalau tidak ngambek gitu. Pak Dela bisa namain dulu, nanti suruh beli, Abi mau nitip makanan juga. Ya, jadi teman-teman Sholat dulu cepat. Ya, jadi kalau teman-teman puasa itu biasanya paling kerasa lapar itu siang hari. Gitu. Sore hari hilang laparnya, benar ya? Karena waktu mencengkram lambungnya itu siang. Gitu. Maka di sini adalah siklus pencernaan jam 12 sampai jam 20. Ya. Dan di siklus pencernaan ini lambung kita membutuhkan banyak oksigen ketika menggodok ya, karena kan kalau kita masak pakai kompor itu kan pakai LPG ya, pakai gas. Nah, di lambung kita juga butuh gas. Gasnya itu oksigen. Gitu. Jadi dimasak di lambung kita. Nah, maka ketika lambung kita itu baru masak ya, yang oksigen tadinya ada di otak ya, itu turun ke bawah. Sehingga otak kita suplai oksigennya itu berkurang. Nah, kalau berkurang itu biasanya mudah ngantuk.
Maka saran saya kalau teman-teman punya kerjaan kelas B, kelas C yang teknis, taruhlah di siang hari. Gitu, jangan taruh di pagi hari. Pagi hari hanya pekerjaan yang ngefek di omset. Oke? Ketemu klien, ketemu customer, ya, meeting tim itu taruhlah ya di siang hari. Gitu, ya. Dan terakhir ada perintah Allah ya, ketika malam kita diperintahkan untuk istirahat. Dan kalau sunnah Nabi ya, sunnah Rasulullah itu setelah sholat Isya ya. Dan ternyata sama dengan ritme sirkadian jam 20 kita itu adalah siklus penyerapan, pengembalian metabolisme tubuh, kemudian sistem imun dan semuanya gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman seandainya teman-teman hari ini begadang sampai jam 12 malam, kira-kira besok pagi teman-teman bangun itu seger atau tidak? Nyaman atau tidak? Ya. Ketika teman-teman itu begadang malam hari, nyaman nggak? Tidur jam 2 malam. Nah, biasanya itu tidak nyaman ketika pagi hari. Kenapa? Karena siklus tubuh, metabolisme tubuh, ya, sistem imun tubuh itu tidak kembali secara sempurna, belum lengkap pemulihannya. Maka biasanya itu tidak produktif di pagi harinya ketika teman-teman itu begadang. Maka saran saya, kalau tidak ada keperluan mendesak, silahkan teman-teman bisa beristirahat. Ya. Dan kalau teman-teman mau sholat di sepertiga malam itu ada pengecualian. Ya. Jadi jam 20 sampai jam 4 itu boleh melakukan 3 hal. Ya. Kecuali istirahat. Yang pertama adalah sholat malam. Yang kedua adalah kepentingan yang mendesak. Dan yang ketiga adalah belajar. Jadi kalau teman-teman belajar seperti ini, insya Allah ada keberkahan tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu ya penempatannya ya. Pekerjaan kelas A itu pagi hari, pekerjaan kelas B dan C itu siang sampai sore hari, dan malam jangan begadang gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi produktivitas kita di pagi hari. Oke. Ya, kemudian terakhir tadi saya berjanji untuk membahas apa tadi? Saya lupa tadi. Oh ya, gimana caranya biar kita itu tidak pernah minus. Oke? Gimana caranya biar kita itu tidak minus? Sebenarnya teman-teman, ada satu hal yang paling banyak ya menghabiskan uang kita. Satu hal. Apa? Teman-teman tahu nggak? Dalam perusahaan ada satu namanya ya, dalam buku besar, dalam neraca ada satu hal yang paling banyak menghabiskan uang kita. Kira-kira apa, teman-teman? Yang paling banyak menghabiskan uang kita. Ya, menghabiskan omset. Gitu. Terjadi ada omset, itu habisnya di situ paling banyak. Gitu. Kira-kira apa, teman-teman? Menurut teman-teman apa? Iklan. Kalau bukan iklan, salah kalau iklan. Iklan nggak terlalu banyak. Jadi yang paling banyak menghabiskan uang kita adalah operasional. Benar nggak? Operasional, gaji karyawan itu paling banyak. Setuju nggak, teman-teman? Itu paling banyak tuh operasional. Gaji karyawan, listrik, segala macam itu paling banyak, teman-teman. Jadi biaya yang paling teman-teman waspadai adalah operasional. Gitu. Kalau teman-teman pengen profit, biaya yang paling harus teman-teman waspadai itu operasional, teman-teman. Itu harus benar-benar tahu kondisi operasional kita. Itu. Maka gini, teman-teman, seandainya ini cara gampangnya saja. Kita gaji karyawan, silahkan rata-rata per hari berapa? Misalkan nih, gampangnya saja ya. Saya punya satu karyawan. Ya. Biar nggak gampang hitungnya ya. Ini teman-teman kalikan, kalau punya 10 ya kalikan 10. Saya punya satu karyawan, ya, dan dia katakanlah gajinya berapa? Katakanlah 2 juta gitu ya, 2 juta. Dibagi 25 hari kerja. Coba saya hitung dulu ya. Hitung. 2 juta dikali 25 hari kerja. Ya karena kan minggu libur, ya kan? Maka gaji dia adalah sehari 80.000. Oke? Gaji tim kita per hari itu hitungannya adalah 80.000. Maka kita paham, operasional harian kita itu adalah 80.000.
Oke, itu operasional Pak dari Celal, dah Hamidan hampir sampai. tim. Oke, ini mana mute? Jadi operasional dari tim. Oke, yang kedua ada operasional lain-lain, listrik, internet, air dan seterusnya. Itu berapa? Misalkan 3 juta, 2 juta lah atau 1 juta lah per bulan dibagi 25. Itu berapa? Katakanlah 1 juta dibagi 25 berapa? Saya hitung dulu ya. 1 juta dibagi 25 hari. Maka per hari 40.000. Maka operasional saya adalah 80 ditambah 40.000 sehari. Maka operasional saya 120.000. Oke, ketemulah biaya kita setiap hari. Ya. Nah, maka tugas kita adalah target kita tidak boleh lebih rendah ya profitnya dari 120.000. Misalkan untuk mendapatkan 120.000 saya harus menjual 3 pieces, Mas. Oke, berarti target kita harus lebih dari itu. Ya, harus lebih dari itu. Lebih dari 3 pieces, ya, yaitu 4 pieces atau 6 pieces atau 10 pieces. Minimal tidak boleh lebih rendah daripada biaya operasional. Oke. Nah, minimal 3 pieces untuk HPP. Maka target kita minimal harus 4 pieces per hari agar surplus. Ya. Nah, lalu gimana, Mas? Andainya target kita tidak tercapai, berarti ada yang salah di situ. Ya, teman-teman belum menemukan metode yang efektif. Maka saran saya 2 saja. Yang pertama, cari karyawan yang HPP-nya lebih rendah, yang gajinya lebih rendah, atau teman-teman nggak usah punya karyawan dulu. Gitu. Kenapa? Karena kita tenang jualan, teman-teman. Kalau tidak ada yang mengurangi profit kita, teman-teman jualan 1 pieces, 2 pieces, 3 pieces sehari, tenang. Kenapa? Karena tidak ada biaya di situ. Karena karyawannya teman-teman sendiri. Gitu. Tapi kalau teman-teman sehari jualan 1 pieces, pengeluaran per harinya 120.000, teman-teman gelisah di situ. Kenapa? Rugi kita hari ini. Gitu. Ya, jadi kalau teman-teman belum bisa melampaui operasional, ya jangan punya karyawan dulu. Gitu. Kalau teman-teman sudah bisa melampaui operasional 120.000, kita hitung kalau punya karyawan segini, ya, kemudian operasionalnya segini, tadi 120.000 per hari, kita bisa melampaui itu, punyalah karyawan. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang dipikirin itu berapa kos kita harian, itu pikirkan. Karena itulah yang menghabiskan profit. Ya. Itu. Kalau yang menghabiskan profit sudah kita hilangin, itu udah gampang. Ya. Dan demikian teman-teman ya untuk sesi sharing hari ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman dimudahkan untuk eksekusinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya pertanyaan, mungkin beberapa pertanyaan saya izin untuk menjawab ya. Tapi nanti kalau hilang mungkin kita batasi pertanyaan, takutnya teman-teman bosan gitu ya. Oke, owner itu boleh digaji, kalau foundernya kita sendiri silahkan digaji. Ya, founder artinya di situ tidak terlibat orang lain dalam mendirikan perusahaan, itu hanya milik kita sendiri, perusahaannya silahkan digaji, nggak apa-apa. Ya, karena sebenarnya gaji itu ya untung gitu kan. Bebas, itu perusahaan kita sendiri. Tapi kalau kita punya lebih dari 1 founder, tidak digaji, tidak boleh owner itu digaji. Ya, adanya bagi hasil, ya bagi untung dan bagi rugi. Kalau untung dapat untung, kalau rugi dapat rugi. Gitu. Ya, jadi kalau lebih dari 2 founder, tapi kalau 1 terserah kita, uang itu juga uang-uang kita. Ya enggak, mau itu namanya gaji, nah itu bagi untung, bagi rugi, ya itu uang kita, terserah kita. Gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus saya kok bisa mikirnya malah mau tidur, Mas. Pagi ngeblank. Iya, mikirnya habis tidur, tapi eksekusinya biasanya nggak bisa pas tidur, mau tidur. Coba Mbak Evandari. Saya punya ide, saya pengen punya brand seperti ini. Permasalahan seperti ini, ya. Bisa nggak dieksekusi hari itu juga, pas mau tidur juga? Kuat nggak tenaga kita? Ya. Jadi idenya
idenya kadang-kadang mau tidur, kenapa? Ya itu kondisi rileks. Memang betul, ide itu biasanya cemerlang ketika suplai oksigennya banyak. Kapan oksigen banyak? Ketika rileks. Kalau tegang itu wah, itu stres teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ya betul, tapi tidak bisa langsung dieksekusi. Gitu. Paling gampang kan ide langsung bisa dieksekusi pagi hari. Gitu. Kalau mama pagi hari pasti sibuk, iya mbak, makanya dipilah mana yang urgent memang harus diselesaikan, mana yang bisa dipending nanti sore. Kalau bisa nanti sore silahkan nanti sore. Gitu. Ya, follow up untuk customer itu tergantung marketnya. Kalau marketnya kerja malam hari biasanya. Kalau marketnya ibu rumah tangga pagi hari gitu. Jadi kapan dia online menyesuaikan saja gitu ya. Cara ngumpulin database gimana caranya? Oke, ya cara ngumpulin database itu dengan tadi caranya sudah ya. Tadi contohnya kita nge-share seminar online ya. Kita nge-share e-book, kita nge-share e-course, yang mau ikut silahkan nge-list, itu kita dapat database. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita follow up masuk di grup itu dapat database. Itu intinya ada sesuatu yang kita kasih sehingga orang mau ngechat kita. Gitu ya. Ya, vertikal dan horizontal. Vertikal itu adalah berjualan di market yang sudah ada, di database yang sudah ada. Horizontal itu menambah database baru. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, dari Mbak Rani ya. Kalau produsen dengan sistem keagenan diskon 30%. Agen menentukan harga jual itu gimana ya Mas? Biar enggak kemahalan jadinya. Jadi kalau saya teman-teman kembali lagi ke niat bisnis. Bisnis itu goalnya apa? Goalnya adalah pengen cari omset atau pengen cari profit. Menurut teman-teman. Gitu. Kadang-kadang kita omsetnya miliaran, tapi profitnya kecil. Ada omsetnya cuma ratusan juta, tapi itu profit semua. Gitu. Jadi goal kita adalah profit. Jadi coba dihitung ya, ini Mbak Rani coba dihitung ya. Ketika kita punya reseller, kemudian kita kasih katakanlah satu reseller itu 20%, ya. Kita kan cuma punya 10%. Berarti penjualan kita, retail kita plus penjualan reseller itu berapa persen untungnya? Karena untung kita cuma 10%, kecil. Gitu. Dibandingkan dengan kita jualan sendiri tanpa reseller, yang dimana untungnya full, gitu. Meskipun nggak terlalu banyak penjualannya. Kalau punya reseller bisa 100 Mas. Tapi kalau nggak punya cuma 20, coba dihitung. Kalau kita nge-retail sendiri berapa, kalau kita punya reseller profitnya berapa, coba dihitung. Kalau lebih menguntungkan jualan sendiri, ya mending jualan sendiri. Gitu. Kalau menguntungkan pakai reseller, ya pakai reseller silakan. Kalau pakai reseller tapi cuma satu level, cuma reseller, agennya nggak ada Mas, karena saya distributor atau karena saya agen, saya cuma punya satu reseller, tak kasih 10%. Ya, untungnya tak kecilin, ya. Itu lebih untung bagi saya. Ya sudah pakai metode itu. Gitu. Jadi dihitung Mbak Rani. Pastinya harus dihitung. Lebih menguntungkan mana kita jualan retail atau kita pakai reseller. Nah, kalau pakai reseller untungnya itu di angka berapa persen untuk reseller, berapa persen untuk kita. Gitu. Karena 10% itu kecil, biasanya kecil. Ya, kenapa? Coba hitung aja teman-teman. Kalau untungnya cuma 10%, operasional kita berapa? Gaji karyawan berapa? Ya enggak? Betul enggak, teman-teman? Jadi teman-teman coba perhitungkan itu, ya. Jadi kalau saya hitung dulu dari awal. Ya. Berapa tahun untuk mengetahui sebuah bisnis berjalan atau tidaknya? Oke, itu tidak ada apa ya? Acuan khusus ya. Nah, tapi kalau saya kalau bisa di fase awal ya, di bulan pertama, di hari pertama teman-teman buka sudah profit. Itu tandanya hebat teman-teman. Ya, jangan mikir bisnis itu Mas, saya bisnis sekarang profitnya 2 bulan lagi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya bisnis kedua misalkan, karena kemarin sudah punya pengalaman ya, duplikasi nggak apa-apa, kita proyeksikan profit di bulan 2 nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman di awal ya pertama kali buka harus sudah untung.
Itu mindset teman-teman baru hebat. Kenapa? Karena disitulah nanti uang yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita, untuk gaji kita, kan untungnya bukan modalnya. Jadi fokusnya untung sejak hari pertama. Itu, dan barakallahu fikum teman-teman. Terima kasih atas antusiasnya hari ini, Masya Allah ramai sekali, Insya Allah. Ya, semoga lain kesempatan bisa kita lanjut di pembahasan berikutnya. Ini Mas Nur Hidayat request manage money, ya. Kita baru masuk ke making money. Gitu ya. Nanti semoga bisa ada lain kesempatan untuk kita bisa sharing lagi. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, ya, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Retno, Mas Abel, Mbak Ninis ada, insya Allah rekamannya besok dibagi ya di grup ya. Ada Mbak Nurul, Mas Hidayat, jazakumullah khair. Selamat malam. Assalamualaikum.